Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam kenal semuanya. Mungkin kalian lihat di flyer itu nggak jelas ya siapa sih Anissa Fauzia Hadis gitu kan ya. Nah mungkin teman-teman ada ini nggak sih uh, PPT saya ada nggak? Oke. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa lihat di layar teman-teman. Jadi nama aku, kenalin dulu, nama aku Anissa Fauzia Hadis. Nah, jadi aku itu punya beberapa bisnis di Samarinda, dan aku itu ini Instagramnya ada empat bisnis aku. Lebih sih sebenarnya, tapi yang lagi aktif cuma beberapa. Alfa Krenyes itu fokusnya ke cemilan UKM yang ada di Samarinda dan di luar Samarinda. Terus Alfa Store itu adalah store yang ada di Jalan Juanda, nomor 6, sebelah tempat rahasia. Itu tuh store kebutuhan perempuan, tapi ada juga untuk laki-lakinya. Jadi mungkin teman-teman bisa main ke sana, nanti ketemu saya, kita sharing juga di sana. Terus aku juga bisa make up, alhamdulillah, itu salah satu pekerjaan aku juga, bisnis aku juga. Terus Media Alpha itu digital marketing, sosial manajemen gitu yang nge-handle sosial manajemennya beberapa online shop yang ada di Samarinda maupun klinik kecantikan yang ada di Samarinda maupun kedai kopi yang ada di Samarinda. Terus ada satu lagi itu A Fashion. A Fashion itu sendiri dia lebih ke ntar aku bakalan bikin clothingan baju gitu, baju, hijab, celana dan lain-lain itu untuk cewek maupun cowok, insya Allah doain aja ya. Gitu. Lanjut. Nah, jadi di sini aku bakalan ngasih beberapa materi, awal mula bisnis aku tuh kapan, terus macam-macam usaha versi aku mungkin bisa dipakai teman-teman untuk nanti apa proposal tadi ya yang disebutin sama Bapak sebelumnya. Terus gimana sih aku cara memulai bisnis ini sampai akhirnya di titik ini dan akhirnya punya store sendiri. Terus menurutku bisnis itu butuh konsisten. Nah, konsisten yang seperti apa sih yang kita butuhin kayak gitu kan. Terus ntar aku bakalan kasih tips and trick gimana sih berbisnis itu dan motivasi untuk berbisnis. Lanjut. Oke, aku mau cerita nih ya sedikit gini. Jadi awal mula aku berbisnis itu aku SMP yang biru itu, aku SMP dari 2008 sampai 2011. Jadi di situ aku tuh bisnisnya eh ngejual beberapa makanan gitu. Jadi aku minta tante aku untuk ngebikinin lumpia, terus martabak mini, terus aku bawain gitu, tunuk-tunuk gitu, bawain ke kelas-kelas untuk aku menawarin ke semuanya. Awalnya aku nggak pede sih, tapi aku minta tolong anak-anak OSIS waktu aku kelas 1 tuh, minta tolongin kakak kelas senior untuk bawain ke kelas-kelas, karena aku pengen apa ya punya uang sendiri gitu. Aku dikasih tantaku berapa, aku naikin 1.000 aja. Jadi setiap aku untung itu cuma 1.000. Itu cuma sekedar snack-snack gitu sih ya kayak lumpia, dadar gulung, kayak gitu-gitu. Itu selama 3 tahunan gitu aku jualan itu. Terus di aku SMA itu dari 2011 sampai 2014, nah aku tuh jualan masker-masker yang sebelum ada COVID ini aku udah jualan masker. Terus aku jualan jilbab, nah jilbabnya itu aku beli kain gitu di toko kain Samarinda. Terus aku minta jahitin tetangga aku yang memang tukang jahit karena dia ekonominya menurun. Jadi aku gimana ya caranya supaya tetanggaku ini bisa aku berdayakan lah bahasanya ya. Dia berdayakan gitu ya. Jadi aku akhirnya minta tolong dia untuk membordirkan dan apa sih meneci-neci pinggiran jilbab ini gitu. Terus terus kaki juga aku ambil dari Jawa karena memang lebih murah dan aku carinya tuh dari Google maupun Instagram gitu. Terus cemilan, nah cemilan ini aku jualan karena aku suka nyemil orangnya. Kalau ngumpul maunya nyemil aja gitu kan. Nah, lanjut ke kuliah. Aku kuliah dari 2014 sampai sekarang belum lulus karena terlalu banyak platform yang aku jalanin dan itu salah. Jangan ikutin aku. Kalian harus lulus cepat biar semua cepat selesai dan tidak jadi beban baru dan itu tanggung jawab orang tua gitu kan. Oke, jadi aku cerita dulu. Di 2014
sampai di 2018 aku ngejual cemilan. Cemilan itu awalnya dulu PO gitu, jadi aku ambil dari Jawa. Aku minta tolong untuk dikirim ke aku, tapi aku tunggu kayak promosiin dulu ke teman-teman. Uang pertama kali aku berbisnis yang cemilan ini dari uang sangu. Jadi aku ngumpulin uang sangu selama 1 bulan, aku kumpulin, terus aku jadiin investasi cemilan itu ibaratnya. Jadi cemilannya dikirim ke aku sekitar beberapa pieces aja. Akhirnya itu aku paksa temanku untuk ngebeli dan mereka harus cicipin. Sedangkan padahal cemilan itu aku tuh belum cicipin gitu loh. Paham gak sih? Kayak aku memaksa semua orang untuk bisa mencobain cemilan aku, dan ternyata dari paksaan itu akhirnya kata mereka enak gitu kan. Enak, ya udah akhirnya aku berkelanjutan PO dan akhirnya aku meredikan terus karena alhamdulillah uangnya muternya cepat. Dan jilbab aku tetap konsisten, aku minta tolong tetanggaku untuk membikinkan produk jilbab. Nah, di sini aku udah mulai pede banget disebut sebagai pengusaha muda. Kenapa? Karena di sini juga aku memulai sudah mempunyai karyawan, dan karyawan aku tetangga-tetangga aku sendiri. Nah, tetangga-tetangga aku sendiri di sini, aku dari dulu pernah punya niat gitu. Aku ngeliat di gang aku ini orangnya banyak, manusianya banyak, habitatnya banyak, SDM-nya banyak, tapi tidak ada pekerjaan tetap gitu. Jadi aku selalu berdoa gitu, gimana caranya Nisaful Jal Hadis itu bisa bermanfaat untuk lingkungannya dulu, baru aku bisa membantu orang banyak gitu. Kalau aku aja tidak membantu lingkungan sekitar aku tinggal, gimana aku mau membantu orang banyak di luar sana? Itu sih aku awal niatnya gitu. Akhirnya di sini aku punya 2 karyawan, tetangga aku punya kurir 10, dan itu 10-10-nya pemuda di gang aku yang tidak punya pekerjaan tetap, yang hanya huru-hara aja di malam hari begadang. Akhirnya aku membuat mereka produktif selama aku punya store di dekat rumah. Oke, dan alhamdulillahnya sudah hampir setahun setengah aku punya toko sendiri. Maksudnya aku berpartner bisnis, dan aku sekarang punya ruko di Juanda tadi. Namanya Apa Store, di pinggir jalan kok guys, buruan mampir. Itu sih. Lanjut. Nah, teman-teman, mungkin aku mau sharing ke kalian gitu kan. Bagusnya apa ya Kak, bisnis yang bagus di era digital seperti ini, kayak gitu, atau di masa pandemi gini, atau setelah pandemi ini berakhir, aku harus bisnis apa ya Kak? Nah, sebenarnya tuh banyak banget bidang bisnis yang bisa kita lakuin gitu. Pertama di bidang jasa. Bidang jasa itu aku sudah spesifikkan beberapa yang aku tahu gitu kan. Nah, itu yang lagi rame ini aku lihat beberapa teman aku buka usaha laundry, itu jasa mencuci. Terus cuci motor sama cuci mobil tuh bisa banget tuh kalian, siapa tahu di depan rumahnya tuh ada teras nggak kepake, jadi kalian bisa tuh buka cuci motor deh, nggak usah cuci mobil, gedean mobilnya mah. Jadi kalian pakai untuk motor aja gitu. Terus desain grafis tuh, siapa tahu teman-teman di sini dari berapa ratus orang ini bisa. Terus les privat tuh biasanya kan orang tua itu lagi butuh nih, lagi pandemi gini nggak ada yang ngajarin anaknya. Nah dia biasanya butuh guru-guru privat, terutama yang kayak baca tulis, berhitung, yang simpel-simpel, dan kalian punya teorinya lah, dan kalian paham gitu. Terus siapa tahu yang bisa jahit tuh tadi bisa aku pakai nih jasanya, siapa tahu teman-teman mau berbisnis bareng aku, berkolaborasi bisa banget. Terus penerjemah, misalnya orang ada butuh jasa, iya aku butuh jasa untuk translatekan apa sih namanya tuh biasanya jurnal gitu kan, aku nggak bisa, nah kalian bisa buka jasa gitu kan. Tuh yang malas skripsian, siapa tahu kakak-kakak senior kalian malas skripsian, nah minta ini Kak aku yang ketikin tapi dibayar ya Kak, kayak gitu juga. Terus bisa jadi sales atau just tip. Misalnya nih dari Balikpapan ke Samarinda kan orang kadang banyak barang di Balikpapan yang tidak ada di Samarinda. Nah, kalian bisa tuh bikin di online gitu. Kak, aku mau buka just tip nih, kayak gitu. Terus yang kedua itu menawarkan barang. Kayak misalnya kalian jualan pulsa elektrik, kayak misalnya listrik, voucher listrik dan segala macam. Terus kalian bisa jual beli motor, bisa juga. Terus pakaian murah atau pakaian second bisa juga tuh. Terus bikin suatu produk yang memang kalian hobi.
apapun itulah, kayak hiasan dinding atau case HP atau apapun. Terus yang ketiga, santap pagi. Nah, siapa tahu di sini teman-teman yang cewek maupun yang cowok itu pintar untuk memasak. Kenapa Apa itu tidak aja? coba untuk kalian Itu aja apa? membuat bisnis dari suatu kesukaan kalian dan cita rasa lidah kalian maupun orang tua kalian, gitu kan. Terus selanjutnya, eh, banyak sih bisa kalian jualan kue kering juga tuh kalau untuk santap saja tuh kayak kue kering, kue basah tuh bisa juga. Siapa tahu mama kalian pintar, nah kalian bisa minta tolong tuh orang tua kalian kan. Terus yang terakhir tuh bisnis online. Nah, bisnis online ini banyak banget platformnya, apapun bisa dilakuin, bisa bikin polaroidan gitu, terus bisa handbooket, tapi kalian jual Hah? online aja, terus kayak aku pakaian dan segala macam kebutuhan perempuan laki-laki aku bisa jual online. Segala sesuatu sebenarnya sekarang dijalankan dengan online gitu. Kalau mau boleh lakuin online itu sangat mudah sih sekarang. Tinggal niatnya. Lanjut. Nah, jadi menurut aku pribadi, ketika aku memulai bisnis adalah yang utama adalah niat. Sama kayak kalian sholat deh. Kalian sholat, kalau nggak niat, hati itu kayak apa ya, kayak nggak tenang gitu deh. Atau nggak kalian mau melangkah ke suatu tempat gitu kan, melangkah ke suatu tempat atau melakukan segala sesuatu gitu. Pasti harus ada niat gitu loh. Misalnya mau datang ke tempat gebetan kalian deh, atau mengungkapin perasaan gitu kan. Kalian pasti kayak, aku niatin dulu nih. Kalian harus niatin dulu segala sesuatu itu. Fondasi dasar sesuatu bisnis itu juga terkadang susahnya karena kurang adanya niat gitu. Terus selanjutnya adalah titis gitu, keuangan. Nah, harus ada ini sebenarnya mulai untuk memulai suatu bisnis, iya kan? Contoh nih, kalian nggak mungkin nggak beli pulsa pakai duit. Kalian nggak mungkin nggak beli bensin pakai duit. Dan menurutku itu bisnis utama. Walaupun kalian misalnya jadi dropshipper yang minta tolong dari satu tokonya untuk mengirim tapi tanpa nama toko itu. Kalian yang promosiin dari jauh. Nah, dropshipper itu kayak gitu, itu tetap mengeluarkan duit karena kalian membeli paket kuota. Terus, ketiga, kalian harus punya konsep dan keberanian. Dua hal yang harus kalian perhatikan dan dilakukan simple tapi untuk jangka panjang. Karena suatu konsep itu tidak akan mungkin apa ya, menurutku itu jadi dasar juga untuk kalian tahu, oh ketika aku melakukan ini, oh iya ya ada konsep ini, ternyata aku harus di step yang kedua dulu, baru ke step ketiga. Kadang kita tuh mau loncat aja langsung ke step tiga. Semua itu butuh proses gitu, dan segala sesuatu itu harus dengan berani. Ketika kamu melakukan sesuatu tapi kayak Senin Kemis, mending nggak usah aja gitu. Terus selanjutnya adalah support system. Siapa sih yang harus support sistem diri kita ini untuk berbisnis? Ya menurut aku pribadi ya diri aku sendiri. Ketika aku minta tolong yang lain boleh, tapi untuk backupan di ketika psikis dan mental aku down ketika aku berbisnis ini. Terutama orang tua dan teman-teman terdekat. Dan carilah circle yang memang sama dengan pola pikir kalian. Begitu. Lanjut. Oke, nih ini adalah start aku bukannya dari jam 10 sampai jam 10 malam. Nah, konsisten dalam sebuah bisnis itu perlu nggak sih? Perlu banget karena itulah salah satu pejuang bisnis gitu. Contoh di masa pandemi ini yang kalian lihat. Pembisnis dicoba banget di masa pandemi ini, teman-teman. Sangat banget dicoba mental, psikis, dan segala macam itu lagi dicoba banget. Dan disinilah terlihat siapa yang konsisten dan siapa yang bertahan di masa kayak gini. Karena banyak perusahaan-perusahaan besar akhirnya tutup karena memang masa pandemi ini kan. Dan konsisten itu sangat banget dibutuhin, apa ya, karena memang konsisten itu susah dan mempertahankan juga itu susah gitu. Bisnis itu bukan cuma sekedar ih nggak untung, ih untungnya sedikit, ih rugi, ih segala macam. Kalau kalian berpikir kayak gitu, nggak akan maju bisnisnya. Tapi ayo coba konsisten. Ketika memang ada problem, ingat lagi, oh bukan harus konsisten ya. Aku harus tetap bertahan untuk diri aku sendiri dulu, baru aku bisa mensejahterakan banyak orang. Dan kembali ke niat awal gitu. Ketika kita ingat niat awal kita akan konsisten kok ke depannya itu untuk gimana-gimananya.
Lanjut. Nah, ini tip bisnis dari aku. Kalian harus menentukan role model kalian siapa. Contoh misalnya kayak Pak Sandiaga Uno gitu. Misal, Anissa Poljaladis adalah menyukai Sandiaga Uno gitu karena beliau adalah seorang pengusaha muda yang apa ya udah hebat banget lah, maksudnya tuh kayak kita tahu beliau awalnya jadi pengusaha akhirnya beranjak ke dunia politik gitu dengan konsep-konsep bisnis dia. Terus kalau aku sih sendiri sekarang lagi beberapa ke Rahel V-nya, kalau influencernya Rahel V-nya dan Awkarin. Kenapa mereka? Karena aku suka dengan bisnis mereka, dengan support system mereka yang baik gitu. Dan aku sendiri insya Allah akan membuat manajemen seperti itu, tapi di kota aku sendiri gitu. Nah, dan di Samarinda ini banyak banget platform yang harus aku ranjah. Teman-teman juga harus sadar itu, banyak orang hebat di Samarinda, dan kenapa kita tidak bisa memperdayakan dan berkolaborasi untuk menjadikan daerah kita itu seperti orang-orang di luar gitu. Dan aku berharapnya role model kita adalah dari kota kita sendiri. Begitu. Dan kita tuh harus belajar dari role model. Tapi jadilah diri sendiri. Jangan saklek gitu loh. Maksudnya jangan terlalu, aku Awkarin banget nih, aku Rahel V-nya banget nih, aku yang like banget nih. Nah, jangan kayak gitu. Ambil ilmu positifnya, terapkan di kalian yang baik-baiknya, tapi tetap jadi diri kalian sendiri. Kembali, support system itu adalah hal utama yang dibutuhkan setiap orang. Lingkungan yang baik bisa membuatmu positif dalam berbisnis. Ketika kamu memang bercerita problem lelah, capek, ketika memulai bisnis, it's okay ke siapapun. Tapi kalian tahu, akhir ketika kalian lagi down banget berbisnis, sharinglah kepada pembisnis-pembisnis yang lain. Karena cuma mereka yang bisa bantu support kamu untuk kedepannya menjadi pembisnis yang lebih baik lagi dari problem hidup atau problem bisnis yang kamu jalani. Kalau hidup kamu bisa sharing ke sahabat-sahabat kamu, tapi untuk bisnis, tidak semua orang bisa mengerti tentang bisnis ketika ada problem itu harus gimana. Paling orang cuma bilang semangat dan semangat ya, jangan down ya. Itu kita udah tahu sendiri gitu. Tapi ketika kamu sharing sama pembisnis, insya Allah mereka akan membantu mencarikan jalan keluar walaupun kalian mau pakai ataupun enggak itu nggak apa-apa. Selanjutnya adalah manajemen keuangan. Ini adalah problem terbesar dari seorang pengusaha di Samarinda terutama. Kebanyakan yang tidak bisa menge-save uang pribadi dan usaha. Kalau aku pribadi, nge-save uang itu dipisah rekeningnya. Jadi di mana rekening pribadi, di mana rekening usaha gitu. Dan aku juga lagi belajar banyak hal sih. Maksudnya dari bisnis ini juga aku belajar banyak gitu. Ternyata selama ini aku masih banyak kurang, makanya butuh ada role model itu tadi. Nah, ini mungkin selainnya ada beberapa motivasi yang aku akan kasih ke teman-teman gitu. Mungkin boleh dilanjutin. Nah, semua yang sudah kamu rencanakan jangan hanya menjadi wacana, tapi jadikanlah sebuah eksekusi yang luar biasa untuk dirimu sendiri. Ayo mulai, selagi bisa untuk dirimu mulai. Setiap proses pasti ada hasil. Apapun hasilnya, baik buruknya tergantung kita menyikapinya. Hai orang-orang hebat, libatkan Tuhan dalam setiap proses perjalananmu, terutama berbisnis ataupun beraktivitas. Tebarkan aura positif untuk siapapun yang kamu temui hari ini. Niatkan dalam diri, aku harus bisa berguna untuk diriku sendiri dan bisa membantu banyak orang. Dan selesai. Terima kasih banyak teman-teman. Mungkin itu sedikit sharing. Aku nggak mau banyak teori, tapi aku mau lebih banyak sharing ke teman-teman aja tentang banyak hal. Siapa tahu teman-teman mau banyak tahu tentang bisnis, bisa banget. Dan jangan, ini sih aku pesan satu hal, jangan jadi orang yang ngikutin tren yang ada sekarang ketika kamu mau berbisnis gitu. Karena di Samarinda lagi kayak gitu, orang jualan apa, geradakan semua ngejual itu. Seperti kata Pak Saliwar ya, Pak Saliwar tadi, carilah tren, memang kita ngikutin tren nih, tapi buatlah yang berbeda gitu. Karena ketika kamu sama, apa bedanya sama yang lain gitu. Itu sih, aku kembalikan ke moderator.